Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-108. Nah, pada episode spesial part ke-107 sebelumnya itu, akhirnya Boruto, Koji, dan Sasuke akhirnya tiba di desa Konoha untuk mencari Kawaki. Setelah bertemu, Boruto menyuruh Kawaki bersembunyi dari Jigen. Sementara di tempat lain, Naruto bersama dua Kuchio Sekata akhirnya muncul di desa Konoha untuk melawan Pain. Namun ternyata Jigen datang dan berada di atas Pain. Apa yang akan dilakukan Jigen selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Himawari. Di sisi lain, Kakashi berkata, pelindung itu menyelamatkan desa Konoha. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto dengan Sagemode muncul bersama tiga Kuchio Sekata. Naruto berkata, apa aku terlambat? Melihat Naruto, Pain berkata, akhirnya kau muncul, Uzumaki Naruto. Kami para dewa akan memberikan rasa sakitnya sesungguhnya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berkata, berani sekali orang sepertimu mengaku sebagai dewa. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto melanjutkan perkataannya, karena Jigen sedang mencarimu. Adegan pun beralih ke Pain yang terkejut mendengar suara tersebut. Dalam keadaannya masih melayang, Pain pun melihat ke atasnya. Ternyata orang yang berada di atasnya adalah Jigen. Jigen berkata, katakan sekali lagi padaku. Dengan raut wajah yang terkejut, Pain berkata dalam hati, siapa orang ini? Dia juga bisa terbang sepertiku. Di sisi lain, Jigen berkata kembali, aku tidak punya urusan denganmu, tapi sebaiknya aku tidak mengganggu rencanaku untuk mendapatkan wadahku. Jawab aku, apa keperluanmu pada desa Konoha? Di sisi lain, Naruto, Kakashi, Tsunade, Boruto, dan semua orang yang ada di sana mulai fokus dengan Pain dan Jigen. Boruto berkata, itu Jigen. Ayo Kawaki, kita tidak punya banyak waktu. Kawaki membalas, tapi Hokage ke-7 masih ada di sana. Dengan raut wajah serius, Boruto membalas, percayalah padaku Kawaki, aku tidak akan memberikannya menyentuh ayah. Adegan pun beralih ke Naruto yang heran dengan kedatangan Jigen. Naruto berkata, siapa orang itu? Tak lama setelah itu, tiba-tiba Naruto melihat tanda segel karma Jigen yang mulai menjalar. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, tanda itu. Di sisi lain, Pain berkata dalam hati, apakah aku harus menghabisinya? Tunggu, tanda apa itu? Jigen berkata, aku tanya sekali lagi, apa keperluanmu pada desa ini? Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus orang sepertimu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Pain langsung menyerang Jigen dengan batangan besi. Namun Jigen menahan serangan tersebut. Lalu tiba-tiba tubuh Pain terkena batangan besi milik Jigen. Setelah itu, Jigen tiba-tiba mencekik leher Pain sambil berkata, sepertinya kau tidak tahu tata krama. Kau kira serangan lemah seperti itu bisa melukaiku? Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen langsung meninju perut Pain hingga Pain pun terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Tak sampai di sana, Jigen melakukan banyak batangan besi ke arah Pain. Setelah selesai, Jigen langsung terbang menghampiri Naruto secara perlahan. Melihat Jigen, Naruto mulai waspada. Di sisi lain, Kurama berkata, ini buruk. Mendengar perkataan Kurama, Himawari membalas, ada apa Kurama? Adegan pun beralih ke Jigen kembali. Terlihat Jigen sudah sampai di hadapan Naruto dengan keadaan melayang. Jigen berkata, maaf atas keributan tadi. Namaku adalah Jigen. Kau adalah Uzumaki Naruto kan? Dengan wajah yang waspada, Naruto membalas, apa yang kau inginkan dariku? Sepertinya kau kesini untuk membuat kekacauan. Sambil tersenyum, Jigen berkata, tenang saja, aku bukan musuhmu. Aku kesini hanya mencari Kawaki. Tolong tunjukkan dia ada di mana. Aku ada keperluan yang harus aku selesaikan pada Kawaki. Naruto membalas, Kawaki, orang yang kau bicarakan tidak ada di sini. Dia sudah lama pergi sejak beberapa minggu lalu. Mendengar hal tersebut, Jigen pun tersenyum dan membalas, begitu ya, tapi aku merasakan cakra Kawaki ada di sekitar sini. Sambil menoleh ke sekitar, Jigen melanjutkan perkataannya, di mana Hokage desa Konoha? Aku ingin berbicara padanya. Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata kembali, sudah cukup, berhenti bermain-main. Tak lama setelah Naruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba satu batang besi tertancap di tubuh Naruto. Melihat hal tersebut, Kakashi dan Himawari pun terkejut. Terlihat Naruto langsung berlutut karena batang besi terus menyerap cakranya. Di sisi lain, Fukasaku berkata, Naruto. Naruto membalas, apa ini? Sejak kapan besi hitam ini ada di tubuhku?
Adegan pun beralih ke Jigen kembali. Jigen berkata, "Aku kesini datang dengan cara yang baik. Kuharap kau tidak membuatku emosi. Sekarang cepat panggilkan Hokage ke sini." Adegan pun beralih ke para Jonin yang menghampiri Tsunade di atap bangunan Hokage. Setelah sampai, salah satu dari mereka berkata, "Lapor, orang yang bernama Jigen ingin berbicara padamu." Mendengar hal tersebut, Tsunade berkata, "Bagaimana kondisi Naruto?" Shinobi Jonin membalas, "Dia terluka oleh orang itu." Setelah mendengar fakta tersebut, Tsunade langsung bergegas pergi ke tempat Naruto. Adegan pun beralih ke Jigen kembali. Ketika dia sedang melihat ke sekitar, tiba-tiba muncul 6 pen yang bersiap menyerangnya dari segala arah. Namun Jigen dengan mudah menghindari pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh mereka. Merasa Jigen lengah, Pentendo langsung menggunakan besi hitam untuk menyerang Jigen dari arah belakang. Namun Jigen tiba-tiba membalikkan badannya dan menghancurkan besi tersebut dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, semua pen yang ada di sana pun terkejut. Jigen berkata, "Usaha yang bagus." Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen langsung melakukan tongkat besi dan menyerang semua pen dengan sangat cepat. Terlihat para pen itu langsung terjatuh hingga menghancurkan tanah yang ada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Pen bangkit kembali dan berkata dalam hati, "Siapa orang itu? Dia sangat kuat." Di sisi lain, akhirnya Tsunade tiba ke tempat Naruto. Melihat keadaan Naruto, Tsunade pun sangat khawatir dan berkata, "Apakah baik-baik saja Naruto?" Naruto membalas, "Aku baik-baik saja." Sementara itu, Jigen pun melihat ke arah Tsunade dan berkata, "Jadi kau Hokage desa ini?" Tsunade membalas, "Benar, aku adalah Hokage kelima, Seiji Tsunade. Apa yang kau inginkan di sini?" Jigen membalas, "Sebuah kehormatan bertemu denganmu. Aku adalah Jigen. Aku di sini datang untuk menjemput Kawaki." Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, "Apa hubunganmu dengan Kawaki?" Jigen berkata kembali, "Dia adalah keluargaku dan juga adalah anggota dari Kara." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Adegan pun beralih ke Kawaki sudah ada di tempat rahasia yang tidak bisa ditembus oleh mata Byakugan. Kawaki berkata, "Tempat ini lagi?" Boruto membalas, "Ya, ini adalah tempat yang paling aman sejauh ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto membalikkan badan sambil berkata, "Baiklah, kami harus pergi untuk melanjutkan misi." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki, Sasuke, dan Koji pun terkejut. Di sisi lain, Boruto pun juga sadar tentang apa yang telah diucapkannya. Boruto berkata, "Apa yang aku katakan?" Sementara itu, Koji yang heran berkata, "Ada apa Boruto? Kau baik-baik saja?" Terlihat Boruto menoleh ke arah Koji dengan mata Jogan yang aktif. Boruto berkata, "Apa yang kita lakukan di sini?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto mengingat ingatan ketika pertama kali terlempar ke zaman Naruto bersama Sarada. Di sana Sarada berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Tak hanya perkata Sarada, Boruto bahkan mengingat perkataannya sendiri. Di sana Boruto pernah berkata, "Tenang saja, tindakan apapun tidak akan mempengaruhi masa depan. Aku sudah memastikannya dengan mata Jogan." Adegan pun beralih ke flashback yang lain, yang dimana mereka sedang berdiskusi tentang Otsutsuki Ryuga dan Hyakume. Di sana Kawaki pernah berkata, "Bagaimana kau begitu yakin kalau tindakan ini tidak mempengaruhi masa depan?" Boruto membalas, "Aku sudah memastikannya dengan mata Jogan." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun sempat terkejut. Di adegan yang lain, Boruto juga pernah melepaskan Sasuke dari penjara karena tidak ingin takdirnya berubah. Sementara itu, Boruto juga menyelamatkan Sasuke dan membawanya ke desa Konoha. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat tiba-tiba Boruto memegang mata kanannya dengan nafas yang tidak teratur. Di sisi lain, Koji mulai curiga kalau ini adalah gejala yang membuat Boruto menghabisi semua orang di perang dunia shinobi. Ketika Boruto membuka mata kanannya kembali, tiba-tiba mata Byakugan pun muncul menggantikan Jogan. Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Dengan wajah serius, Koji membalas, "Apa yang terjadi dengan mata Joganmu, Boruto?" Boruto membalas, "Aku sendiri tidak tahu." "Hei Paman Koji, apakah memang benar tindakan ini akan mempengaruhi masa depan?" Koji membalas, "Tentu saja, tidak ada tindakan yang membuat masa depan tidak berubah." Dengan wajah heran, Boruto kembali berkata, "Lalu aku mengingat perkataan seseorang tentang masa depan ini tidak terpengaruh oleh tindakan ini. Mata Jogan adalah buktinya." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Seseorang? Bukankah kau sendiri yang mengatakannya?" Boruto membalas, "Aku." Di sisi lain, Koji akhirnya sadar dan terkejut. Dengan wajah sedikit panik, Koji berkata, "Hei Boruto, jangan bilang mata Joganmu telah tertipu oleh dimensi zaman ini." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Di sisi lain, Sasuke berkata, "Apa yang kalian lakukan? Nanti saja bicara tentang ini. Bukannya di luar sedang ada bahaya." Adegan pun beralih ke Tsunade. Mendengar perkataan Jigen, Tsunade berkata, "Kawaki adalah keluargamu." Jigen membalas, "Benar, sekarang berikan dia padaku." Tsunade melanjutkan perkataannya,
Aku tidak bisa membiarkan Kawaki pergi bersama orang asing sepertimu. Mendengar jawaban Tsunade, Jigen dengan raut wajah kecewa berkata, begitu. Tiba-tiba 2 batangan besi tertancap di tubuh Tsunade hingga membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Naruto dan Kakashi bertiap memanggil Tsunade. Tak lama setelah itu, Jigen berniat untuk menghabisi Tsunade dengan melakukan batang besi ke arahnya. Namun Boruto langsung tiba dan menangkap batang besi itu dengan satu tangannya. Tak hanya Boruto, Sasuke juga tiba di sampingnya. Melihat Boruto, Jigen berkata, Otsutsuki Boruto, akhirnya kau muncul. Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya ada yang aneh pada ingatan Boruto dan mata jawabannya. Karena hal tersebut, Kashinkoji mulai berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sekarang Boruto dan Sasuke sudah bersama Naruto untuk melindungi mereka dari Jigen dan Akatsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial Part ke-109. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.